Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini, baik yang beribadah di rumah atau ibadah kelompok maupun ibadah di gereja. Kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan untuk kami kembali belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu. Tuhan, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Kami mohon pengurapan-Mu Tuhan, Roh Kudus turun atas setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengar, sehingga kami boleh dapat menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menerima firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Judul khotbah pada pagi hari ini yaitu rahasia hidup berhasil dan beruntung. Kita mau belajar bersama-sama dari kitab Yosua dan juga dari pribadi Yosua, bagaimana Yosua mengalami keberhasilan di dalam kehidupannya. Dia berhasil membawa bangsa Israel, bangsa yang begitu besar jumlahnya, untuk masuk dalam tanah Kanaan. Kita akan baca di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai yang ke-8. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita akan belajar bersama-sama apa yang menjadi rahasia keberhasilan dan keberuntungan. Keberhasilan dan keberuntungan, cara pandang dunia dan cara pandang Alkitab itu berbeda, saudara. Oleh sebab itu kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan keberhasilan dan keberuntungan. Keberhasilan adalah sesuatu yang diraih melalui ketekunan, kerja keras, dan perjuangan. Sedangkan keberuntungan adalah sebuah pencapaian yang diraih karena pertolongan dan campur tangan Tuhan. Orang dunia mungkin berkata beruntung, hoki, lucky, ya, dalam bahasa Inggris lucky, beruntung, ya. Dan tidak semua orang bisa memperoleh keberuntungan. Orang bisa mencapai keberhasilan, tetapi orang yang beruntung itu tidak semua orang bisa memperolehnya, saudara, ya. Menurut KBBI, berhasil artinya yaitu mendatangkan hasil, ada hasilnya, berbuah atau tercapai maksudnya. Sedangkan beruntung menurut KBBI yaitu mendapat laba, mendapat untung, ya, bernasib mujur, bahagia, berhasil, tidak gagal. Berhasil dan beruntung di dalam Yosua 1 ayat 8 punya pengertian yaitu mereka mencapai tujuan, yaitu tanah Kanaan. Mereka memperoleh apa yang Tuhan janjikan, dan mereka menggenapi rencana Tuhan dalam hidup mereka, saudara, ya. Mungkin kalau keberhasilan menurut dunia menganggap keberhasilan ketika seseorang memperoleh apa yang dia inginkan, ketika seseorang memperoleh kekayaan, ketenaran, dan lain sebagainya. Namun belum tentu itu keberhasilan di hadapan Tuhan, saudara. Tetapi keberhasilan di hadapan Tuhan ketika seseorang menggenapi rencana Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, memperoleh apa yang Tuhan janjikan, mencapai tujuan hidup yang Tuhan sediakan. Ada 3
rahasia hidup dalam keberhasilan dan keberuntungan, saudara. Ya. Yang pertama, kita harus hidup di dalam janji Tuhan. Ayat yang ketiga dan empat dikatakan demikian, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerah. Ya. Kita bisa belajar dari ayat ini bahwa Tuhan yang memberikan janji, yaitu akan memberikan tanah Kanaan. Dikatakan setiap tempat yang akan diinjak oleh kakimu akan menjadi milikmu. Ya. Janji Tuhan buat kita, yaitu kita akan mengalami perkembangan, kita akan mengalami kemajuan dalam hidup ini. Ini adalah janji Tuhan bagi kita, saudara. Ya. Kemudian selanjutnya janji Tuhan kepada Israel, demikian juga janji Tuhan buat setiap kita. Ayat 5a, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Ya. Tidak seorang pun yang dapat bertahan menghadapi engkau. Ini berbicara janji kemenangan, bahwa kita akan selalu berkemenangan dalam hidup ini, saudara. Itu janji Tuhan. Ya. Yang pertama, kita akan mengalami kemajuan, kita akan mengalami ekspansi, kita akan mengalami pertumbuhan iman. Yang kedua, kita akan mengalami kemenangan di dalam hidup ini. Ya. Tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Kemudian selanjutnya ayat 5b, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini merupakan janji penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Percaya bahwa setiap kita akan mengalami penyertaan dan perlindungan Tuhan. Ya. Tuhan yang kita sembah adalah God of Covenant, Tuhan perjanjian. Dia adalah Allah sang pencipta yang berkenan untuk mengikat perjanjian dengan ciptaannya, yaitu manusia, saudara. Dia bersedia untuk merendahkan dirinya. Ya. Dia mau mengikat perjanjian dengan ciptaannya, saudara. Oleh karena itu, yang pertama, kalau kita mau hidup berhasil dan beruntung, maka kita harus mempercayai janji Tuhan. Kita percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, apa rahasia hidup dalam berkat, berhasil dan beruntung, saudara? Yang kedua yaitu berpegang kepada firman Tuhan. Ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya. Rahasia yang kedua yaitu Tuhan mau supaya kita berpegang kepada firman Tuhan. Dikatakan di sini bahwa kita harus bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, sesuai apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, saudara. Untuk kita bisa mencapai keberhasilan dan keberuntungan dalam hidup ini, kita harus berpegang kepada prinsip kebenaran firman Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Kita tidak berkompromi terhadap apapun juga. Kita berpegang pada nilai-nilai kebenaran. Dan Tuhan menghendaki supaya kita memperkatakan. Ucapan kita harus penuh dengan ucapan firman Tuhan. Perkatakan dan juga merenungkan itu siang dan malam. Saya percaya ketika pikiran kita dipenuhi dengan firman Tuhan, perkataan kita dipenuhi dengan firman Tuhan, maka hidup kita akan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, saudara, apa rahasia hidup berhasil dan beruntung? Ayat yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya. Ada kata kuatkan dan teguhkan. Ya, untuk kita bisa mengalami keberhasilan dan keberuntungan di dalam hidup ini,
maka kita harus mampu menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita. Jangan kecut dan tawar hati, kata firman Tuhan. Jangan mau dikuasai oleh situasi yang terjadi dalam hidup kita. Pada waktu itu Yosua merasa takut, kecut karena dia merasa nggak mampu, ya, tetapi dia berhasil untuk menguasai hatinya, saudara. Ya. Jadilah orang yang tetap semangat dan pantang menyerah. Apapun yang kita hadapi, kita berani untuk tetap maju, saudara. Ya. Dan percayalah bahwa Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kita. Dia yang memberikan kita kekuatan, semangat untuk menjalani kehidupan ini, saudara. Mari kita mempercayai dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kesimpulan khotbah pada pagi hari ini, rahasia hidup berhasil dan beruntung. Yang pertama, mari kita hidup dalam janji Tuhan. Ya. Pegang janji Tuhan, percaya janji Tuhan. Ya. Apa yang Tuhan janjikan bagi setiap kita, percaya bahwa Tuhan pasti menggenapi ketika kita hidup di dalam janji Tuhan. Kemudian yang kedua, pegang firman Tuhan. Ya. Milikilah prinsip dalam hidup ini, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang terakhir, mari kita memiliki semangat dan pantang menyerah. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Orang yang semangat dan pantang menyerah, dia akan mengalami keberhasilan dalam kehidupan. Dia melalui firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan, dan kita akan mendapat rema untuk kita bisa bangkit, untuk kita bisa menjadi orang-orang yang hidup di dalam keberhasilan dan keberuntungan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Biar Tuhan meteraikan setiap benih firman-Mu, Tuhan, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang Kau kehendaki, melakukan apa yang menjadi kehendak firman-Mu, Tuhan. Kami boleh mengalami keberuntungan dan keberhasilan dalam hidup ini, Tuhan. Kami mau hidup dalam janji-Mu, kami mau berpegang pada firman-Mu, dan kami mau tetap semangat dan pantang menyerah, Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak yang sudah hadir pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.